Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom Bapak Saudara, Jemaat GBI Lentera Global yang diberkati Tuhan. Senang sekali kami bisa ada bersama-sama untuk bisa menyembah Tuhan. Sekalipun masih beribadah di rumah masing-masing, tapi tetap bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan kita ajaib. Amin. Buktinya sudah 1 tahun lebih ya pandemik, kita masuk di pandemik COVID-19, tapi penyertaan Tuhan selalu nyata buat setiap kita semua. Amin. Kalau ada suami, istri, keluarga di rumah, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama sambil senyum bilang kiri kanan, tetap bersyukur apapun yang terjadi, tetap bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya minggu ini kalau kita bersyukur dan bersuka cita, kita akan terima yang namanya kebaikan dan kasih Tuhan yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Woo! Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Angkat suaramu sama-sama katakan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, katakan bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tepuk tangan, katakan haleluya. Kami bersyukur karena Engkau dahsyat. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu ajaib. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara hadirat Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu. Kami ada karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari di minggu ini ingat segala kebaikan Tuhan yang ajaib. Mari hampiri Dia dengan segenap hati-Mu. Thank you Lord. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari katakan sekali lagi. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu.
Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Mari katakan, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Katakan, Kau layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari sama-sama katakan, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian kami. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Kami menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena hidup kami semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau pusat penyembahan kami, Engkau pusat penyembahan kami. Engkau layak disembah. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu, tinggikan namanya. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima pengagungan.
Sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Kami mengucap syukur untuk hidup yang kami hidupi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami datang menyembah-Mu. Yes Lord, I will worship You. Terima kasih ya Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan dengan kata-kata-Mu, dengan bahasa-Mu. Jangan ada yang berdiam diri, sama-sama saudara kita sembah Dia. Di rumah-Mu ada lawatan Tuhan. Dimanapun Engkau ada hari ini, Tuhan sanggup menjangkau, menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Mari dengan bahasa-Mu ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami. Sebab Engkau yang layak disembah. Oh, haleluya. Mari yang sudah berbahasa, mari sembah dalam roh saudara. Kami menyembah dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Oh Lord, haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu ya Abah. Kami nikmati lawatan-Mu ya Roh Kudus. Penuhi gereja-Mu dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan lawatan-Mu. Sebab kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Tempat kediaman-Mu kami rindukan. Hadirat-Mu kami perlukan lebih dari apapun. Oh yes Lord. Sebab Engkau yang layak. Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Oh yang layak terima pujian kami ya Abah. Oh rabata karana barana baba 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 baba. Hirabashara baba 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 baba. Hirabata karana. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Mari nikmati lawatan Tuhan. Shikara baba 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 baba. Hira baba baba baba. Terus kami dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Oh Rabbashakara baba baba. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari buka kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Yes God. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat suaramu, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, katakan layak di. Mari angkat tinggi kedua tanganmu, katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Sama-sama katakan layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, oh layak disembah. Angkat kedua tanganmu, katakan layaklah Indonesia, oh sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, oh layak disembah. Lagi katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Layaklah segala bangsa, layaklah Indonesia memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Dan yang kami percaya, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan atas Indonesia, atas bangsa-bangsa. Datanglah kerajaan-Mu memenuhi rumah kami, memenuhi kehidupan kami. Dan hati kami siap, hati kami terbuka untuk dengarkan isi hati Tuhan. Firman-Mu menyembuhkan, Firman-Mu meneguhkan, Firman-Mu mengarahkan kami. Bahkan Firman-Mu menegur kami, memerdekakan hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semuanya dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita semuanya. Sehingga kita boleh menikmati anugerah Tuhan, kita boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang membuat kita semakin melekat dan intim kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami semuanya. Kalau kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menikmati anugerah Tuhan di dunia ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memakai ini semuanya untuk supaya kami semakin intim dan melekat lagi kepada Tuhan. Semakin kami boleh menggenapi rancangan Tuhan yang besar, bahkan menyatakan kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami semua, akan berkati setiap kami semuanya, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya, sehingga firman Tuhan terjadi dan tergenapi buat setiap kami semuanya. Dan janji Tuhan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus, judul tema khotbah saya pada hari ini, saya berikan judul yaitu kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Menjadi pembahasan yang sangat serius sekali sepanjang tahun 2020 sampai 2021, saudara, adalah mengenai COVID-19, saudara. Ya, pertanyaannya adalah mengapa bisa ada coronavirus yang mematikan ini, saudara? Apakah dosa manusia sampai akhirnya harus mengalami kematian terjadi, saudara? Dan apakah ini bentuk hukuman daripada Tuhan? Bahkan teguran atau mungkin murka daripada Tuhan? Atau justru ini serangan daripada iblis, saudara? Dan dari manakah asalnya? Apakah itu dari manusia? Apakah itu dari iblis? Atau justru dari Tuhan sendiri? Dan sampai kapan pandemi COVID ini akan berakhir, saudara? Dan apa maksud dibalik COVID-19 ini yang mengakibatkan terjadinya kematian hampir 3,5 juta kematian di seluruh dunia ini, saudara? Wow! Ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara main-main, tapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan, kerajaan Tuhan di muka bumi ini, supaya kita menggenapi rancangan Tuhan yang besar di akhir zaman ini. Amin, saudara. Pertanyaan dari semuanya itu, saudara, yang pasti jawabannya adalah Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi, entah sekalipun kematian harus terjadi, saudara. Karena hidup dan matinya manusia itu ada dalam tangan kuasa dan kedaulatannya Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semuanya yang mengetahui rancangan Tuhan yang besar bagi kita semuanya. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu mari kita buka firman Tuhan kita untuk supaya kita boleh mengerti bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Baik, di dalam Ulangan pasal 30 ayat 14 sampai 20, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan, kepadamu ku perhadapkan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Wow,
firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa sekali. Ketika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa, saudara, sebelum bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan masuk dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yang berlimpah susu dan madunya, saudara. Ini satu perjanjian, ketetapan Tuhan yang harus dilakukan, satu perintah Tuhan yang harus dilakukan. Yaitu apa, saudara? Untuk kita mengasihi Tuhan Allah yang benar satu-satunya, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mengasihi dengan kita hidup berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, dan kita mendengarkan suaranya, kita berpaut kepada Tuhan, kita intim dan kita berhubungan dengan Tuhan, kita berkomunikasi terus dengan Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita hidup menurut jalan yang Tuhan perintahkan buat kita semuanya. Pertanyaan besar bagi setiap kita semuanya, saudara. Bagaimana kita bisa hidup mengasihi Tuhan? Karena Tuhan suruh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bagaimana kita mungkin bisa mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya jika manusia tidak mampu untuk apa? Mengenal Tuhan. Jika manusia tidak tahu siapa Tuhan. Jika manusia tidak tahu Tuhan yang mana, saudara. Bahkan sekalipun mungkin manusia tahu, tapi tidak percaya, bahkan menentang Tuhan itu sendiri. Dan bagaimana manusia bisa mengasihi dan hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan? Wow, sangat mustahil, saudara. Maka dari itu, saudara, kenapa jawabannya manusia tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar dan tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara? Karena manusia telah berbuat dosa. Karena manusia pada awalnya telah berdosa, saudara. Dan dosa membuat manusia mengalami ketidaktahuan dan ketidakmampuan, saudara. Karena apa? Ada kutuk dan belenggu di dalam hidup manusia yang mengikat manusia, saudara. Sehingga apa? Dosa itu sudah mematikan roh, jiwa, dan tubuh. Dosa sudah membuat manusia mengalami kematian, yaitu kematian roh. Itu terpisah dengan Allah. Kematian jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak sudah tidak kudus lagi. Dan tidak mungkin yang tidak kudus mencari yang kudus, saudara. Tidak mungkin, saudara. Dan dosa juga mengakibatkan kematian tubuh. Manusia mengalami keterbatasan hidup dan terikat oleh namanya apa? Usia. Usia membatasi manusia untuk tidak akan pernah bisa hidup kekal di muka bumi ini, saudara. Itulah dosa membuat manusia mengalami kematian. Akibat dari dosa apa, saudara? Manusia hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri dan keinginannya sendiri, saudara. Manusia cenderung hidup bebas tanpa hukum dan peraturan. Manusia tidak bisa dan tidak mampu mencari dan mengenali Tuhan dengan benar sekalipun manusia mencarinya. Manusia mulai mencoba mencari dengan apa? Menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apapun juga, dibikin patung untuk disembahnya. Rupanya manusia, karena mengalami keberdosaan itulah, sehingga manusia mencoba untuk apa? Mencari visual yang bisa dilihatnya untuk supaya disembahnya. Kalau saudara baca kitab Kejadian sampai kitab Maliahi, saudara, bahkan bangsa Israel pun yang mengenal Tuhan pun jatuh bangun dalam dosa penyembahan berhala, saudara. Itu membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya manusia itu kecenderungannya adalah apa? Berbuat dosa. Kecenderungannya manusia itu tidak bisa diatur oleh hukum dan peraturan yang ada. Sekalipun sudah ada firman hukum Taurat, tapi pun manusia masih bisa berbuat dosa dan terus melakukan dosa, saudara, yang menyimpang dari ketetapan Tuhan, saudara. Padahal Tuhan sudah berfirman dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 5. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi rupanya, saudara, ketika kita menyembah Allah yang kita pikir itu benar,
Ketika manusia mulai mencari sesuatu bentuk dan dijadikan patung, saudara. Entah itu binatang, entah itu mungkin hewan-hewan yang lainnya, saudara. Dan mulai entah itu mungkin menyerupai dewa-dewa, saudara. Untuk supaya manusia bisa mendekatkan diri kepadanya, supaya ada gambaran dan visual. Menyembah kepada hal seperti itu, saudara. Menyembah yang katanya Allah bukan Allah, saudara. Dan ketika itulah manusia mengalami kejatuhan dan kebobrokan. Karena apa? Manusia tidak bisa mengenali Tuhan yang adalah kudus. Manusia yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan itu tidak akan pernah bisa menemui dan mencari Allah yang kudus, satu-satunya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Itulah makanya banyak sekali agama-agama tercipta, banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang ada. Bahkan di Indonesia ini banyak sekali kepercayaan yang ada. Ada 6 agama. Bahkan mungkin di seluruh dunia ada banyak agama yang berusaha manusia itu menciptakannya untuk supaya mencari Allah sang penciptanya, saudara. Tapi sekali lagi, kalau manusia masih berdosa dan belum dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan, maka sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa mencari Allah yang kudus, Allah yang benar. Kenyataannya seperti itu, saudara. Dan itu membuat kita mengerti bahwa Tuhan tidak main-main dengan yang namanya dosa. Penyembahan-penyembahan kepada Allah-Allah yang bukan Allah, atau penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan kepada berhala-berhala. Tuhan ini sangat concern sekali. Tuhan akan marah, Tuhan akan cemburu, bahkan Tuhan akan membalaskan sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, bayangkan. Dan Tuhan katakan bahwa Dia adalah orang yang membenci Tuhan, saudara. Orang-orang yang menyembah seperti itu berarti sedang menyamakan Tuhan dengan berhala-berhala, dengan patung-patung, dengan dewa-dewa yang lain yang bukan Allah, saudara. Dan Tuhan sangat murka, membalaskan sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat, saudara. Bahkan Tuhan juga akan menghapuskan namanya dari kolong langit bagi manusia yang menyembah ilah lain dan bukan Allah. Di dalam Ulangan pasal 29 ayat 18 dan 20, saudara, mengatakan demikian. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit ini. Wow, saudara, ini sesuatu perintah Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa sekali. Tuhan benci, Tuhan murka, bahkan Tuhan mau menghapuskan namanya dari muka kolong langit ini, saudara, ketika dia menyembah kepada ilah-ilah lain yang bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Wow, sesuatu yang sangat sakral, kudus, dan mulia sekali, saudara. Lalu pertanyaannya, apa yang dilakukan manusia selama ini sampai kepada abad ini, saudara? Apa yang dilakukan manusia, saudara? Manusia hidup dalam suatu kebutaan rohani dan jiwani. Manusia punya mata, tetapi tidak bisa melihat dengan benar. Manusia punya telinga, tapi tidak bisa mendengar dengan benar. Manusia punya akal, tetapi tidak bisa mengerti dengan benar. Manusia punya hati, tetapi manusia tidak bisa merasakan yang benar, saudara. Dosa sudah membutakan manusia. Dosa sudah merusak manusia. Bahkan dosa sudah mengeraskan hati manusia seperti batu, saudara. Wow. Karena apa, saudara? Manusia masih ada selubung. Dosa mengakibatkan manusia terselubung. Mata rohaninya buta sama sekali. Ada selubung yang menutupi manusia. Kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14-17, di situ dikatakan bahwa manusia hari-hari ini ya masih memakai selubung yang menutupinya, terselubung ya.
Ayat yang ke-14 dari 2 Korintus 3 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi rupanya dosa membuat manusia terselubungi dengan dosa, sehingga tidak pernah bisa mengerti dan tahu tentang Allah yang benar, Tuhan yang benar, saudara. Karena ada selubung itu, saudara. Dan firman Tuhan juga dikatakan ketika kita menerima Yesus dan percaya kepada Tuhan, justru disitulah saatnya selubung itu dibukakan dan disingkapkan, saudara. Selama manusia masih hidup dalam dosa, selama itu pula manusia masih ada dalam hidup terselubung dan diselubungi oleh dosa, sehingga tidak pernah tahu tentang suatu kebenaran itu sendiri, saudara. Dan apa yang dilakukan hari-hari manusia? Yang kedua adalah manusia masih dibutakan oleh ilah zaman ini, saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3-5, firman Tuhan juga mengatakan demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Wow, saudaraku, bahwa manusia hari-hari ini sedang dibutakan oleh ilah zaman ini dalam pikirannya, sehingga dia tidak mengerti bahwa sesungguhnya Mesias sudah datang dan lahir dalam dunia ini untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Tapi manusia rupanya yang berdosa, manusia yang berdosa tidak bisa mengerti akan hal itu. Karena apa? Dibutakan oleh ilah zaman ini, saudara. Wow, itu sangat-sangat luar biasa sekali, saudara. Manusia hari-hari ini dalam keadaan terselubung dan dibutakan oleh ilah zaman ini. Dan yang ketiga, manusia masih memakai siasat dan membangun kubu benteng keangkuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 mengatakan demikian, saudara. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Rupanya, saudara, hari-hari terakhir manusia menjadi angkuh, manusia menjadi sombong, manusia menjadi tak tahu diri, manusia menjadi tak tahu diuntung, saudara. Manusia berjalan sekehendaknya sendiri, semaunya sendiri, bahkan ke emosi, bahkan kepada kriminalitas, pembunuhan dan lain sebagainya. Manusia menjadi bebal, saudara, dan tidak ada baiknya sama sekali, saudara, di akhir zaman ini. Karena apa? Yang dibangun ada benteng kubu pertahanan, kubu benteng kesombongan, keangkuhan hidup yang menentang pengenalan akan Sang Juru Selamat yang menolong manusia, yang mampu untuk apa? Membuat manusia itu diselamatkan, dikuduskan, saudara. Disitulah kegagalan manusia akibat daripada dosa. Manusia mengalami kematian rohani dan juga kematian jiwani dan juga kematian tubuh. Tapi juga manusia yang dilakukan hari ini adalah manusia masih terselubung. Manusia masih dibutakan ilah zaman ini. Dan manusia membangun benteng kubu pertahanan di dalam keangkuhan, dengan pemikirannya sendiri, dengan semaunya sendiri, saudara. Tidak dengan firman Tuhan, saudara. Wow. Lalu bagaimana manusia dapat diselamatkan, saudara? Ada sekitar kurang lebih 7 miliar di muka bumi ini. Rupanya dibutuhkan penyelamat, yaitu Mesias, untuk menolong manusia. Dibutuhkan manusia disucikan dan diampuni akan dosa-dosanya. Dibutuhkan Tuhan supaya manusia dapat disucikan dan diampuni dosa-dosanya. Dibutuhkan pendamai antara Allah dengan manusia yang telah berdosa, saudara. Pertanyaannya, saudara, siapakah yang dapat menyucikan dan mengampuni dosa, yang mendamaikan dan menyelamatkan manusia? Ini pertanyaan penting selama kita hidup dalam dunia ini, saudara. Karena kita sedang diperhadapkan dengan kematian di depan kita. 3,5 juta dan akan terus bertambah, saudara. Kematian demi kematian terjadi di depan kita, saudara.
Kalau manusia tidak tahu tentang tujuan hidupnya dan arti hidupnya, saudara, maka itu akan menjadi satu penyesalan yang sudah terlambat, saudara, ketika kematian menjemputnya, saudara. Perhatikan baik-baik ketika kita hidup dalam dunia ini, saudara, supaya kita harus benar-benar tahu siapa yang dapat menyelamatkan kita. Terkadang manusia mengandalkan jabatannya. Terkadang manusia terbuai oleh karena kekayaan harta yang melimpah. Ketika Tuhan izinkan manusia menikmati berkat yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan buat mereka semuanya, manusia lupa akan Tuhan dan penyelamatnya. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita semuanya diberikan satu pewahyuan dan pemahaman tentang pengenalan akan Allah yang benar di dalam kehidupan kita semuanya. Siapapun juga saudara yang menonton tayangan ini, saudara, di online ini, saudara, saya percaya saudara akan bertobat, saudara akan menerima janji dan pewahyuan dari Tuhan sendiri, supaya saudara benar-benar bisa mengerti bahwa sesungguhnya Tuhanlah pemilik empunya bumi ini. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya pemiliknya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Kematian yang terjadi tidak akan pernah bisa membawa seluruh harta dan jabatan dan kedudukan saudara. Semua harus ditinggalkan dan kita kembali kepada Allah dengan tangan yang hampa, saudara. Dengan kosong, tidak ada lagi, saudara. Dan itu yang membuat kita mengerti, mari kita harus hidup dalam dunia ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ikutin apa yang menjadi firman Tuhan bagi setiap kita semuanya. Ada guidance-nya, ada tuntunan hidupnya. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Wow. Inilah yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya bagi setiap kita semuanya. Sungguh satu anugerah Tuhan yang besar bagi kita semuanya. Kasih-Nya begitu hebat, dalam, panjang, dan lebar, dan luasnya buat kita semuanya. Ini satu pengertian firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita semuanya, umat manusia di bumi ini. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, satu-satunya, dan dialah hidup kekal kita, saudara. Wow. Saudara, apalagi yang mau kita katakan dan apalagi yang mau kita debatkan tentang Allah satu-satunya yang benar, yang kita percayai, yang kita imani di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan ingin tunjukkan buat kita semuanya. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Pilihlah berkat supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Dan inilah kalau kita tinggal dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita sedang mengasihi Tuhan. Kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kita sedang mendengarkan tuntunan dan suaranya. Kita sedang berpaut kepada Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. COVID-19 ini, saudara, menyadarkan manusia di seluruh muka bumi ini supaya kita kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan hidup. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang masih berlaku ketika kita masih hidup dalam dunia ini, saudara. Yuk, mari kita kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yang kita percayai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Kenapa Tuhan disebut Allah yang benar dan satu-satunya juru selamat, saudara, dan yang menyelamatkan manusia? Karena yang pertama, saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Itu jelas di Matius 1 ayat 21 mengatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus, mau bahasa apa lagi yang kita perdebatkan dan pertentangkan? Kalau firman Tuhan jelas tertulis bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa harus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada yang lain, saudara.
Dan itu fakta, dan itu bukti karena di firman Tuhan. Siapa yang berani menyangkal kebenaran firman Tuhan? Siapa yang berani menyangkal Tuhan sendiri? Ketika Tuhan sudah berfirman, melalui Yesuslah, maka seluruh umat manusia di muka bumi ini akan diampuni dosanya. Karena memang harus melalui Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan ini sudah dinyatakan melalui firman-Nya ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dalam nubuatan yang Bapa janjikan ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara. Wow. Satu-satunya penyelamat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosanya. Yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada yang lain, saudara. Yang kedua, saudara, Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Karena yang kedua, Tuhan Yesus datang diutus oleh Allah Bapa di surga, saudara. Yohanes 3 ayat 13 16 sampai 18 firman Tuhan mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jelas sekali Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang telah turun dari surga selain dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia juga naik ke surga setelah misi dan tugasnya melawan kehendak Bapa selesai, saudara. Wow. Kasih Allah begitu besar buat kita semuanya, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya berolehkan keselamatan dan tidak binasa kekal, saudara. Mari, saudara, ini firman Tuhan bagi kita semuanya di masa-masa pandemi ini. Jangan keraskan hatimu untuk kita bisa mengenal dan percaya kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri diutus oleh Bapanya untuk apa? Untuk sebagai utusannya untuk menggenapi firman-Nya, supaya melalui Yesus satu-satunya dalam dunia ini, saudara, untuk supaya manusia dapat diselamatkan, saudara. Ini harus kita mengerti, saudara. Di pandemi ini, mari setiap manusia yang bisa mendengarkan siaran ini, bila bertobat ketika engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena masih ada kesempatan hidup buat kita semuanya. Bertobatlah dan percayalah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, apa? Tuhan Yesus diutus sebagai korban pendamai antara Allah dengan manusia. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8-10 mengatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup. Wow, saudaraku, dosa mengakibatkan permusuhan antara manusia dengan Allah-Nya. Karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita semuanya, saudara, maka Allah mengaruniakan putranya, Anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia ini hanya untuk mati buat saya dan saudara. Ingat ini, perhatikan dan camkan ini baik-baik, saudara. Di masa pandemi ini, jangan sampai engkau meninggal tapi belum percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan, jangan berlama-lama, jangan tunggu-tunggu. Ketika saudara mendengarkan siaran ini, sharing firman Tuhan ini, bagi saudara, keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saya memohon dengan segala kerendahan hati, percayalah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, maka engkau akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, saudara, Tuhan Yesus datang untuk menebus manusia dengan darah-Nya supaya diampuni dosanya.
Dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, melalui kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, saudara. Sebab di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dosa harus diampuni, dosa harus disucikan. Dengan apa, saudara? Dengan darah satu-satunya, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tak bercacat dan tak bernoda, saudara. Siapakah darah itu? Darah siapakah itu, saudara? Satu-satunya hanya melalui darah Yesus, di mana Yesus telah turun dari surga, datang ke bumi ini. Untuk apa? Supaya darahnya tercurah menjadi tebusan bagi banyak orang. Ingat konsep perjanjian lama, bahwa ketika manusia sudah berbuat dosa, dia harus apa? Memberikan korban sembelihan. Dan korban itu harus disembelih dan mati. Dan korban itu harus mengeluarkan darahnya dalam bentuk hewan. Ya, lembu, kambing, domba, dan lain sebagainya. Disembelih supaya apa? Darahnya keluar dan korban itu mati. Dan tahukah saudara, Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk keampunan dosa dan penebusan dosa bagi manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, satu-satunya dosa dapat diampuni itu harus melalui darahnya yang kudus. Satu-satunya manusia dapat diampuni dosanya harus melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak ada yang lain. Amin, saudara. Maka dari itu firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang terakhir dikatakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada seorang penyelamat yang lain kecuali hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Karena melalui Tuhan Yesus Kristuslah manusia dapat diampuni dosa-dosanya, disucikan dengan darahnya. Karena dosa harus disucikan dengan darah, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkan firman Tuhan ini boleh menghidupkan roh kita. Biarkan firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita semuanya dan mengubahkan kehidupan kita menjadi baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkan firman Tuhan ini memberkati setiap kita semuanya. Biarkan firman Tuhan ini boleh menjadi suatu pengharapan di dalam kekekalan kita. Pengharapan di masa-masa pandemi ini untuk kita menerima anugerah yang besar untuk semuanya. Terima kasih. Biarkan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hamba percaya bahwa ini adalah satu kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh mengimaninya, bahkan melakukannya. Karena firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu menjadi jawaban atas setiap keresahan kami, bahkan ketakutan kami. Bahkan kami tahu Tuhan, pandemi ini akan tetap terus berlangsung ya Tuhan. Dan kami tidak tahu kapan selesainya. Tapi yang kami tahu selama pandemi ada, justru disitulah kesempatan kami bisa menemukan dan mencari Tuhan kami. Dan kami diselamatkan oleh karena pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang menyerahkan semuanya kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa Tuhan. Yang percaya perlindungan darah Yesus akan melindungi dan menyertai setiap kami semuanya, sehingga kami semuanya bisa melakukan kehendak Tuhan yang terbaik di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang sudah melihat bahkan mendengarkan siaran ini. Biarkan berkat Tuhan melimpah, bahkan setiap keluarga-keluarga besarnya akan diberkati Tuhan. Bahkan setiap keluarga besar yang belum mengenal Tuhan akan dibuat Tuhan oleh mengenal kasih karunia Tuhan dan menerima kasih karunia Tuhan, sehingga mereka boleh bertobat dan percaya Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sama menebus kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami.
Jamahlah kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Tuntunlah langkah kami Tuhan. Bahkan kami percaya kami yang sakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Sambut Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh Tuhan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama. Jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Kaulah Yesus, benteng hidupku. Kaulah Tuhan, perlindunganku. Kaulah Yesus, benteng hidupku. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya.